Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Maharani, mahasiswa D3 Kebidanan, Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Pada video kali ini, saya akan melakukan keterampilan klinik penata laksanaan atonia uteri. Sebelum melakukan tindakan pertolongan, bidan wajib melakukan persetujuan tindakan kepada pasien maupun keluarga pasien. Poin pertama, sapa pasien dan keluarga, perkenalkan bahwa Anda adalah petugas yang akan melakukan tindakan medik. Assalamualaikum, selamat pagi, saya Bidan Endah, saya yang bertugas hari ini. Dan di sini saya yang akan merawat dan melakukan tindakan medik terhadap ibu. Poin yang kedua, jelaskan tentang diagnosis dan penata laksanaan pada retensio plasenta. Mohon maaf Ibu, Bapak, untuk saat ini Ibu mengalami kasus atonia uteri atau rahim Ibu tidak dapat berkontraksi kembali. Jadi kondisi seperti ini dapat mengakibatkan pendarahan. Jadi saya akan melakukan pertolongan semaksimal mungkin dengan cara memasukkan tangan saya ke dalam rahim ibu untuk menghentikan pendarahan. Poin yang ketiga, jelaskan bahwa setiap tindakan medik mengandung resiko yang telah diduga sebelumnya maupun tidak. Jadi saat saya melakukan pertolongan akan terasa sakit dan pastinya tidak nyaman ya Ibu. Mohon kerjasamanya ya Bu dan Bapak sebagai suami Ibu. Mohon dukungan dan doanya agar semua berjalan dengan lancar. Poin yang keempat, pastikan bahwa pasien dan keluarga telah mengerti dan jelas tentang penjelasan tersebut. Sebelum saya melakukan pertolongan, apakah ada yang ditanyakan, Bu, Pak? Persiapan sebelum tindakan yaitu infus dan cairan sudah terpasang pada pasien. Perut lipatan paha sudah dibersihkan dengan air DTT. Pasien dalam posisi litotomi. Berikut adalah alat yang digunakan. Di sini ada parteset yang ada di bak instrumen steril beserta dengan kondom kateter yang sudah saya pasang. Kemudian penutup kepala, celemek, pelindung mata atau face shield. Selanjutnya kompresi kapas steril, betadine, oksitosin, aquades, cucing, kemudian bengkok, dan pantum ibu beserta uterus. Sebelum melakukan tindakan, cuci tangan 6 langkah menggunakan air mengalir dan sabun sampai siku untuk mencegah terjadinya infeksi. Kemudian keringkan dengan tisu atau handuk bersih. Untuk tindakan pencegahan infeksi sebelum tindakan, sebagai penolong, kenakan alat pelindung diri seperti masker, celemek, penutup kepala, dan pelindung mata atau face shield. Kemudian, pakai handscoon 1 pada satu sisi tangan untuk mengambil cairan oksitosin ke dalam spad dan letakkan pada bak instrumen steril. Sebagai tindakan pencegahan infeksi terhadap pasien, bersihkan vulva dan perineum dengan air DTT atau sabun antiseptik. Pasang alas bokong dengan kain yang bersih dan kering. Di sini menggunakan underpad dan perlak, lalu memakai sarung tangan DTT atau steril. Setelah itu ganti dengan sarung tangan yang baru untuk melakukan tindakan selanjutnya. Tindakan berikutnya, kosongkan kandung kemih menggunakan kateter dan dibuang melalui bengkok.
Lakukan pemeriksaan dengan benar sehingga dapat dipastikan bahwa pendarahan ini memang disebabkan oleh atonia uteri. Tindakan ini adalah KBE atau kompresi bimanual eksterna. Penolong berdiri menghadap pada sisi kanan ibu, kepalkan tangan dan tekan satu tangan di antara simfisis pubis dan umbilikus pada korpus depan bawah sebagai fundus uteri naik ke arah dinding abdomen. Letakkan sejauh mungkin telapak tangan lain di korpus uteri bagian belakang dan dorong uterus ke arah korpus depan atau ventral. Geser perlahan-lahan ujung kepalan tangan pertama ke arah fundus sehingga telapak tangan dapat menekan korpus uteri bagian depan. Lakukan kompresi korpus uteri dengan jalan menekan dinding belakang dan dinding depan uterus dengan telapak tangan kiri dan kanan, atau mendekatkan tangan belakang dan depan. Perhatikan pendarahan per vagina. Bila pendarahan berhenti, pertahankan posisi tersebut hingga uterus dapat berkontraksi dengan baik. Bila pendarahan belum berhenti, lakukan langkah berikutnya yaitu KBI atau kompresi bimanual interna. Tindakan ini adalah KBI atau kompresi bimanual interna. Penolong berdiri di depan vulva, pakai sarung tangan steril atau DTT, basahi tangan kanan dengan larutan antiseptik dengan ibu jari dan telunjuk, sisihkan kedua labium maius ke lateral. Masukkan tangan lain secara obstetrik melalui introitus ke dalam lumen vagina atau bila diperlukan beri analgetik. Ubah tangan obstetrik menjadi kepalan dan letakkan ke daratan punggung jari telunjuk hingga kelingking pada fornix anterior dan dorong segimen bawah uterus ke kranio anterior. Letakkan telapak tangan luar pada dinding perut dan upayakan untuk mencakup bagian belakang korpus uteri seluas atau sebanyak mungkin. Lakukan kompresi uterus dengan jalan mendekatkan telapak tangan luar dengan kepalan tangan dalam pada fornix anterior. Bila pendarahan berhenti, pertahankan posisi demikian hingga kontraksi uterus membaik. Keluarkan perlahan-lahan tangan kanan yang ada di dalam vagina dari kepalan menjadi obstetrik. Tindakan ini adalah KAA atau kompresi aorta abdominalis. Baringkan ibu di atas ranjang, penolong menghadap sisi kanan pasien, atur posisi penolong sehingga pasien berada pada ketinggian yang sama dengan pinggul penolong. Tungkai diletakkan pada dasar yang tidak rata atau tidak menggunakan penopang kaki dengan sedikit fleksi pada articulatio coxae. Raba pulsasi arteri femoralis dengan meletakkan ujung jari telunjuk dan tengah tangan kanan pada lipat paha, yaitu pada perpotongan garis lipat paha dengan garis horizontal yang melalui titik 1 cm di atas dan sejajar dengan tepi atas simfisis osium pubis. Pastikan pulsasi arteri tersebut teraba dengan baik. Setelah pulsasi arteri dikenali, jangan pindahkan kedua ujung jari dari titik pulsasi tersebut. Kepalkan tangan kiri dan tekankan bagian punggung jari telunjuk tengah, manis, dan kelingking pada umbilikus ke arah kolumna vertebralis dengan arah tegak lurus. Dorongan kepalan tangan kanan akan mengenai bagian yang keras di bagian tengah atau sumbu badan ibu, dan apabila tekanan kepalan tangan kiri mencapai aorta abdominalis, maka pulsasi arteri femoralis atau yang dipantau dengan ujung jari telunjuk dan tengah tangan kanan akan berkurang atau berhenti atau tergantung dari derajat tekanan pada aorta. Perhatikan perubahan perdarahan per vagina atau kaitkan dengan perubahan pulsasi arteri femoralis. Bila perdarahan berkurang atau berhenti, pertahankan posisi tersebut dan lakukan pemijatan uterus oleh asisten sehingga uterus berkontraksi dengan baik kembali. Apabila perdarahan belum berhenti, lakukan tampon kondom kateter. Siapkan kondom kateter, sudah saya siapkan di bak instrumen, sudah saya pasang. Kemudian siapkan pasien dalam posisi lutotomi. Pegang tempat ikatan kondom pada kateter, pasang spekulum untuk menampilkan serviks, masukkan kateter sehingga mencapai fundus, isi kondom dengan air DTT hingga 200 ml, kemudian tahan suprasimfisis untuk mencegah kondom berpindah dari fundus. Tambahkan air DTT atau isi kondom hingga 350 ml.
Fiksasi kateter dengan cara memasukkan tampon atau bulat atau vagina atau dengan merekatkan sisa kateter pada paha ibu menggunakan plester. Perhatikan perdarahan yang terjadi. Jika masih ada rembesan, maka tambahkan 50-100 ml air DTT atau maksimal daya tampung kondom adalah 500 ml. Berikan tetes oksitosin 20 UI. Jika kontraksi membaik atau menguat dan perdarahan sudah berhenti, maka keluarkan air dari kondom agar kateter dapat dikeluarkan. Dalam tindakan kondom kateter dapat menggunakan dua cairan, yaitu cairan Aquades dan cairan infus. Dan penata laksanaan anatonia uteri telah selesai dilakukan.